البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا مجاهد. Pembahasan kemarin tentang apa? Siapakah mereka-mereka yang diajak bicara? Siapa mereka yang Rasulullah SAW katakan tentang mereka bahwasanya tidak mencintai mereka kecuali mukmin dan tidak membenci mereka kecuali munafik? Siapa? Kaum Ansar. Urut-urutan keutamaan kaum Ansar dari apa? Hafal enggak? Muhammad. Banu Najjar, terus Banu Abdul Ashhal, Banu Al-Harith, Banu Sa'idah, terus keseluruhan rumah-rumah kaum Ansar setelahnya. Baik. Injilis. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, man humul 'ashratul mubashsyaruna bil jannah. Siapa mereka itu? 10 orang dari kalangan sahabat yang mubasysyarun, yang diberi kabar gembira dengan surga. Dan ini sebesar-besar kabar gembira. Bagaimana tidak mereka masih berjalan di muka bumi, tapi telah datang bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Dan 10 yang disebut di sini akhwani fillah, yaitu 10 orang yang terkumpul dalam satu hadis. Sehingga tidak bisa ditarik mafhum bahwasanya di sana tidak ada lagi kecuali 10 ini. Bahkan di sana ada sahabat-sahabat yang lain, juga sahabiyah yang lain, yang mendapatkan kabar gembira bahwa dia adalah penghuni surga. Sehingga kalau kita membahas tentang 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga, adalah 10 orang yang dikumpulkan dalam satu hadis. Mereka itu wal jawab Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sehingga mudahnya, yaitu 4 ini kita semua sudah hafal, berarti Khulafaur Rasyidin. Tinggal menghafal yang 6 yang lain. Yaitu yang kelima Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, keenam Az-Zubair bin Al-Awwam, yang ketujuh Sa'id bin Zaid, kedelapan Abdurrahman bin Auf, kesembilan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang ke-10 Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Wa dalilu hadithu Abil A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashratun fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 10 orang di surga. Abu Bakrin fil jannah,
Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah, dan Umar di surga. Wa Utsman wa Ali wa Zubair wa Talhah wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'd bin Abi Waqqas. Qala fa'adda ha'ula'i at-tis'ah wa sakata 'anil 'ashir. Maka Sa'id bin Zaid ini menyebut 9 orang itu. Nah, 9 orang semuanya disebutkan. Berarti tinggal 1, beliau terdiam dari menyebutkan yang ke-10 siapa. Faqala al-qaum nanshuduka Allah ya Abal A'war manil 'ashir. Betul-betul kami meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wahai Abul A'war, siapakah orang yang ke-10 itu? Qala nasyadtumuni billah Abul A'war fil jannah. Kalian memintaku dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Sa'id bin Zaid memberitahu bahwasanya yang ke-10 adalah beliau sendiri, Abul A'war fil jannah, yaitu Sa'id bin Zaid. Hadis rawahu Tirmidzi wa sahahu Al-Albani fi Sahih Tirmidzi. Hadis ini sangat tegas fillah menyebutkan tentang 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Dan masing-masing dari sahabat tersebut memiliki keutamaan yang tinggi, baik dari sisi nusrah, dari sisi pembelaan terhadap agama Islam, juga dari sisi pengorbanan yang mereka berikan untuk Islam. Dimulai dari yang paling utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang beliau selain paling utama juga yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Dalam pembahasan setelahnya dikatakan man huwa ahabbur rijali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa dalilu hadits Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilaik. Aku katakan, yaitu Amr bin al-As, wahai Rasulullah, siapa dari kalangan manusia yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Beliau mengatakan Aisyah. Faqultu minar rijal faqala abuha. Kemudian aku katakan dari kalangan laki-laki siapa? Maka beliau menjawab abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis ini juga nas bahwasanya 2 orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki kedudukan besar di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang merupakan istri yang paling beliau cintai, sehingga dalam hadis ini sharih, beliaulah yang paling dicintai dari kalangan wanita. Kemudian dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang tentunya kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka merupakan keutamaan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai kecuali kebaikan. Tidak mencintai kecuali mereka-mereka yang memiliki keutamaan. Bukan sekedar karena hawa nafsu atau karena hal-hal lain yang sifatnya duniawi. Dan kalau kita perhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memang semenjak awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memposisikan diri pada posisi yang sangat dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dari kalangan laki-laki yang pertama kali beriman terhadap beliau ya Abu Bakar. Tatkala orang-orang kufar Quraisy, bahkan Umar sendiri, Umar radhiyallahu anhu saat itu masih mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Bakar dengan penuh keyakinan beriman terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil semua resiko yang harus dia tanggung. Karena di awal-awal dakwah Islam perkaranya sangat berat, gangguan, kemudian juga ancaman yang banyak. Juga pada kisah hijrah kita telah mempelajari bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengorbankan semua yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan keluarganya, titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun nama Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya, dalam pertanyaan setelahnya, Masmu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Karena seringnya kita menghafal dengan kunyahnya saja. Dia dikenal dengan kunyah Abu Bakar. Dan nama beliau adalah huwa Abdullah ibnu Uthman. Nama beliau Abdullah ibnu Uthman. Dan Uthman, bapak dari Abu Bakar, dikenal dengan kunyah Abu Quhafah. Sehingga terkadang juga beliau dikenal dengan Abdullah ibnu Abi Quhafah. Seorang yang ketika didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan renta dan rambutnya putih, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengubah warna putih rambut dari Abu Quhafah ini sebagai bimbingan untuk umat juga, agar mengubah uban yang ada pada dirinya dengan warna yang lain kecuali warna hitam. Tidak diperbolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Dan bahan yang paling bagus untuk mewarnai rambut yaitu al-katam. Taib. Dan satunya lagi saya lupa. Al-hinna wal katam. Al-hinna wal katam. Taib. Dengan hinna. Sehingga warnanya sedikit orange kalau menurut kita. Taib, barakallahu fikum. Ini tentang Abu Bakar secara sekilas. Dan keutamaan beliau banyak yang setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan terbesar yaitu menjaga kekokohan Islam, ya kawan. Di saat kaum muslimin yang awal-awal baru masuk Islam mereka goyah, sehingga saat itu murtad banyak sekali, ya kawan. Banyak sekali yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kekhilafahan Abu Bakar. Dan Abu Bakar dengan kokoh memerangi mereka, tidak gentar. Sampai-sampai dikatakan, innallaha yansuru hadzal din ayyamar riddah bi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini di hari-hari kemurtadan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Walhamdulillahirabbil alamin.